Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dapat berkumpul di studio multiguna LPP RRI Serui dalam rangka program khusus LPP RRI Serui Risalah Berbuka Puasa tahun 1443 Hijriah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya, dan insya Allah kita semua pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, pada sore hari ini telah hadir di studio Ibu-Ibu Majelis Taklim Ar-Rahman Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Yapen. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tetap semangat ya ibu-ibu? Insyaallah. Ya, meskipun kita masih melaksanakan ibadah puasa, saya berharap kita semua tetap semangat dan sehat insya Allah sampai akhir Ramadan. Amin ya robbal alamin. Sore hari ini juga telah hadir di studio adalah Bapak Al-Ustadz, dengan hormat saya sebut Bapak Haji Abu Bakar Karpesina SPDI. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Bapak Ustadz Haji Abu Bakar Karpesina sore hari ini akan membawakan tausiah dengan judul Merindukan Surga. Marilah kita buka acara Risalah Berbuka Puasa sore hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar RRI di mana saja Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Ar-Rahman Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Yapen. Kita tahu bersama bahwa semua umat Islam sangat merindukan surga. Surga secara istilah diartikan sebagai suatu tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang mentaatinya. Di dalam surga dijumpai segala macam kesenangan, kebahagiaan, dan kenikmatan yang tidak sebanding dengan yang kita rasakan di dunia. Di dalam Al-Quran sendiri disebutkan terdapat 5 kenikmatan di dalam surga. Yang pertama yaitu bahwa penghuni surga mendapatkan buah-buahan apa saja yang mereka inginkan. Hal ini tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Yang kedua, piring di surga terbuat dari emas. Disebutkan dalam surat As-Sukruf ayat 71 dan 72. Selanjutnya, penghuni surga diberi minuman jahe. Ini disebutkan dalam surat Al-Ihsan ayat 17 dan ayat 18. Di surga juga terdapat kebun dan buah anggur. Hal ini bisa kita lihat dalam surat An-Naba ayat 31 dan 34. Dan yang terakhir ibu-ibu, di surga itu mengalir sungai susu, mengalir arak yang tidak memabukkan, dan sungai madu dan berbagai macam buah-buahan. Ini tersebut dalam surat Muhammad ayat 15. Untuk meraih ini semua tentunya sebagai manusia kita perlu mengetahui golongan orang atau siapa sajakah orang yang bisa masuk surga tanpa hisab.
Kemudian amalan-amalan apa saja yang membuat kita bisa masuk surga. Dan yang terakhir, perilaku-perilaku apa saja yang dapat membuat kita masuk surga, khususnya bagi kita ibu-ibu atau wanita. Inilah topik yang akan kita bahas di sore hari ini dengan judul Merindukan Surga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Kami persilakan dengan hormat Bapak Ustadz Haji Abu Bakar Karepesina SPDI untuk memberikan tausiah dengan judul Merindukan Surga. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI, ibu-ibu majelis ta'lim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya memberikan penjelasan tentang merindukan surganya Allah, mari kita sama-sama bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan ibu-ibu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulah nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyil karim. Al-ayah. Pendengar RRI, ibu-ibu majelis ta'lim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua umat Islam tentunya akan merindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ibu-ibu majelis ta'lim pun merindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalan merindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkannya di dalam surat Al-Kahfi ayat 107 dan 108. Ibu-ibu bawa HP yang ada aplikasi Al-Qur'annya? Silahkan salah seorang ibu atau ibu membuka HP lalu bacakan surat Al-Kahfi ayat 107 dan 108. Lalu diterjemahkannya. Silakan Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan dengan menyebut nama Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar RRI Bu Majelis Ta'lim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala dan kita pun ingin maksud surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi dia membutuhkan perjuangan. Perjuangan di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk persiapan negeri akhirat. Tentunya kalau ingin masuk surganya Allah dan kalau kita merindukan surganya Allah, hendaklah kita menjadi orang yang beriman, mengerjakan amal-amal yang saleh, perjuangan dunia dan akhirat. Dan satu faktor yang sangat diperlukan untuk kita perhatikan agar kita mendapatkan surganya Allah, melakukan salat 5 waktu. Dengan perjuangan melakukan salat 5 waktu di siang hari ataupun di malam hari, tentunya itu yang kita inginkan dan itu faktor yang utama yang kita akan melakukan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dalam mengerjakan salat, bersabar dalam beribadah karena kita ingin menjadi orang-orang yang muttaqin. Tergambar juga dalam Al-Qur'anul Karim surat Imran ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ibu Majelis Ta'lim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan yang kita dapatkan di dunia, kenikmatan yang bahagia yang kita dapatkan di dunia, berarti itu kita dapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi perbandingan surga dunia dibandingkan dengan surga di negeri akhirat nanti berbeda jauh. Oleh karena itu pepatah mengatakan, sebelum hujan siapkan payungmu. Artinya sebelum maut menjemput kita, hendaklah kita siapkan amal bakti kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Majelis Ta'lim pendengar yang berbahagia, termasuk salah satu yang akan kita dapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yakin akan Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang kusembah selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Artinya kita tidak boleh mensyirikkan Tuhan, tidak boleh menduakan Tuhan, karena Tuhan hanya satunya-satunya zat yang wajib kita sembah dan yakini. Kalau itu kita tanamkan di dalam batin kita, maka kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, perilaku kita hanya tertuju untuk berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah punya keyakinan bahwa apa yang kita lakukan, sekecil apapun perbuatan kita yang kita lakukan, baik dalam keadaan terbuka atau tersembunyi, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu Majelis Ta'lim pendengar RRI yang berbahagia, apalagi di siang hari bulan Ramadan atau di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, mari kita perbanyak ibadah. Karena kita beribadah di bulan Ramadan ini, Allah menambah atau mentinggikan derajat orang yang takwa, dan Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang berpuasa di bulan yang mulia ini. Pendengar RRI serta ibu-ibu Majelis Ta'lim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
orang-orang yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka dengan keyakinan seperti yang tergambar dalam Al-Qur'anul Karim. Semuanya dalam kebahagiaan mereka dapatkan. Tapi mereka mendapatkan kebahagiaan itu, ibu majelis ta'lim serta pendengar yang berbahagia, mereka waktu hidup di dunia semuanya dengan perjuangan, dengan sabar, dengan melakukan ibadah, tawaddu dan istiqomah. Ibu-ibu majelis ta'lim, pendengar ya RRI yang berbahagia. Demikian penjelasan. Mari silakan ibu-ibu kalau ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan. Kami persilahkan, Bu. Ya, ibu-ibu mungkin ada yang bertanya, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyonya Suparti Ebo. Saya mau bertanya Pak Ustadz, amalan-amalan apa saja yang memudahkan kita masuk surga tanpa hisab? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Ibu Majelis Ta'lim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi perjuangan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ingin mendapatkan itu. Dengan demikian memperbanyak ataupun perhatikan secara istiqomah. Luruskan niat kita untuk melaksanakan salat 5 waktu. Syahadat yang kita ucapkan sebelum kita keluar dari rahim ibu kita, pertahankan itu sampai kita menghembuskan napas yang terakhir. Pelihara ibadah haji kita, pelihara puasa kita, dan tunaikan zakat. Insya Allah itu adalah amal-amal yang dapat memasukkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Demikian, mungkin ada lagi pertanyaan, silakan Bu. Ya, Ibu masih mau bertanya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyonya Jawang Amirudin. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, yaitu ciri-ciri orang yang dirindukan surga itu seperti apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu majelis ta'lim, pendengar RRI yang berbahagia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, wahai manusia, sebarkan salam dan berikan salam kepada orang yang dikenal ataupun yang tak dikenal. Ternyata ibu-ibu majelis ta'lim, pendengar RRI yang berbahagia, memperbanyak salam, memberi salam kepada orang yang kita kenal ataupun tidak dikenal, itu adalah salah satu amalan yang dapat memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena memberi salam itu hukumnya sunnah dan menjawabnya adalah hukumnya wajib. Dengan memperbanyak salam berarti syiar Islam yang kita perbanyak. Dengan memberi salam kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibu-ibu majelis ta'lim, pendengar RRI yang berbahagia, jangan mengabaikan untuk memberi salam kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang belum kita kenal. Insya Allah kita akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Silakan, masih ada Bu? Ya, Ibu masih mau bertanya, disilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nyonya Nur Heru Siswanto. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah dengan taubat kita bisa masuk surga? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang pernah kita lakukan. Ibu Majelis Taklim, pendengar RRI yang berbahagia. Manusia tak luput daripada kesalahan dan kehilafan. Tapi jangan biarkan kesalahan dan kehilafan itu berlarut-larut. Ketika kita melakukan entah dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Kadang kita melakukan dosa dengan anak-anak kita ataupun dengan suami kita, tapi kita tidak sadar itu yang kita lakukan itu adalah dosa. Dengan demikian setelah kita sadar bahwa itu adalah perbuatan dosa, maka hendaklah melakukan ampunan atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun meminta maaf kepada suami ataupun kepada anak kita yang kita lakukan kesalahan itu. Insya Allah dengan taubat kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu masih ada HP yang dibuka? Buka kembali surat Kaf ayat 31 dan 32. Silahkan dibaca, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sedangkan surga diletakkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh kepada mereka. Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar RRI, Ibu Majelis Taklim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jelas bagi kita karena ini adalah ayat Al-Quranul Karim. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang kita lakukan. Cara taubat yang sebenarnya, ibu-ibu Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, ketika kita minta maaf kepada orang yang kita lakukan kesalahan, maka minta maaf kepadanya dengan sebenar-benarnya keluar dari hati nurani, hati yang ikhlas. Jangan meminta maaf kepada orang yang kita buat kesalahan lalu kembali melakukan kesalahan, diulangi. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang kita lakukan. Lebih baik lagi ibu-ibu Majelis Taklim, pendengar RRI yang berbahagia, ambil air wudu dan lakukan salat 2 rakaat. Usalli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Dengan niat seperti itu, setelah kita melakukan salat 2 rakaat, salat sunat taubat, insya Allah ampunan akan datang kepada kita dan kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada, Bu? Silahkan, Bu. Ya, Ibu, masih ada yang mau bertanya? Disilahkan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nyonya Nur Aini Alwi. Yang saya ingin tanyakan adalah salat tahajud dan salat istihara yang kita lakukan, apakah juga merupakan salah satu amalan untuk menuju surga, Pak Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI, ibu-ibu Majelis Taklim
dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatul Lail, di tengah malam hambanya sedang duduk berzikir dan setelah melakukan salatul lail. Salat tahajud itu adalah syaratnya tidur lebih dahulu, bangun di tengah malam, lakukan salat tahajud. Entah 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, tergantung dari ibu-ibu majelis taklim yang ingin melakukannya. Salat tahajud, salat istikharah, itu adalah salat-salat sunat yang kita lakukan dengan keyakinan dan perjuangan karena ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, salatul lail yang kita lakukan, insya Allah akan kita dapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada, Bu? Silakan. Ya, Ibu, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nyonya Titin Tahir. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, apakah semua umat muslim itu masuk surga? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Ibu Majelis Taklim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila kalimat itu tertanam di dalam hati sanubari kita, karena itu adalah kalimat yang sangat luar biasa, kalimat thayyibah, tapi punya keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan Allah. Insya Allah semua umat Muhammad akan masuk surganya Allah, tapi berbagai pintu yang akan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya setiap hari melakukan salat lail saya jaga, salat 5 waktu saya jaga, hubungan manusia dengan manusia saya jaga, hubungan dengan Allah saya jaga. Apakah saya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, engkau akan masuk surganya Allah dari berbagai pintu. Di antara kita ada yang masuk surganya Allah lewat pintu haji, karena hajinya haji mabrur. Di antara kita ada yang masuk pintu surga lewat pintu puasa, karena dalam puasanya kita peliharanya dengan baik, dan lain-lain sebagainya. Demikian Ibu Majelis Taklim. Ya, Ibu-ibu masih ada yang mau bertanya? Disilakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyonya Asma Amiruddin. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, bisakah orang masuk surga tanpa sholat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI, ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala butuh perjuangan. Bagaimana memasuk surganya Allah, ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati oleh Allah? Salat saja tidak dilakukan, apalagi mendapatkan surganya Allah. Orang yang masuk surganya Allah itu adalah orang khusyuk dalam salat. Oleh karena itu, jangan mimpi kalau mau masuk surganya Allah kalau tidak beribadah dan tidak mau melaksanakan salat 5 waktu. Demikian, Bu. Ya, yang terakhir mungkin ya, mengingat waktu, silahkan Ibu kalau masih ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyonya Lisdiana Anwar. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, perilaku apa saja yang membuat kita wanita mudah masuk surga? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI, Ibu Majelis Taklim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Berbuat adil kepada keluarga, anak-anak kita, suami kita. Insya Allah dengan keadilan yang kita lakukan, itu adalah hal-hal yang kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi yang paling utama, Ibu Majelis Ta'lim pendengar RRI yang berbahagia, taatlah pada suami. Di bulan yang mulia ini, jangan ada terungkap kata capek karena menyiapkan sahur untuk suami dan anak-anak. Berarti hanya kita dapatkan capek malulu. Tapi ikhlaskan hati untuk berbuat atau membuat kebaikan kepada keluarga. Karena kita ingin mendapatkan surganya Allah dengan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, taat pada suami dan berbuat keadilan untuk keluarga. Demikian Ibu Majelis Ta'lim pendengar RRI yang berbahagia. Terima kasih. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI di mana saja, dan ibu-ibu Majelis Taklim Ar-Rahman Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Yapen, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Risalah berbuka puasa di sore hari ini. Sebelum kita menutup acara ini, kami mohon Bapak Ustadz untuk membawakan kami dalam doa sehingga acara ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Ibu-ibu Majelis Ta'lim pendengar RRI yang berbahagia, untuk menambah keberkahan risalah berbuka puasa pada sore hari ini, mari kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana amalan salihan tarada wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Pendengar RRI di mana saja Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim yang ada di studio LPP RRI Serui, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Ustadz Haji Abu Bakar Karpesina SPDI dan ibu-ibu Majelis Taklim Ar-Rahman Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Yapen. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, dan marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin sekaligus membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.